Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan review materi dari subtema 2, yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Yang pertama, kita akan review muatan pelajaran PPKN. Sudah siap solih-solihah? Ya, solih-solihah, masih ingatkah kalian kita dapat mengamalkan penerapan sila Pancasila di tempat bermain? Ya, solih-solihah, kita mulai dari sila yang pertama dulu ya. Sila yang pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Contoh dalam pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain yaitu tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, dan juga kita dapat memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Nah, selanjutnya anak-anak, di sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan simbol rantai emas. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Contohnya pengalaman sila kedua Pancasila yaitu membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Oke anak-anak, selanjutnya ada sila ketiga Pancasila yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Nah, contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain yaitu bermain dengan teman meskipun berbeda suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Jadi kalau kita sudah menerapkan hal yang seperti itu, kita akan tetap bersatu, tidak akan bercerai-berai dengan teman kita sendiri. Nah, berikutnya, tahukah kalian musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Sedangkan para siswa yang bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Jadi, sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika musyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat kita belum disetujui, kita harus menerima dengan lapang dada. Contohnya, sila keempat Pancasila yaitu berdiskusi sebelum bermain. Nah, yang terakhir, sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya, berbagi makanan dengan teman bermain, tidak membeda-bedakan teman saat bermain, dan lain sebagainya. Sudah bisa dipahami ya anak-anak tentang pengamalan sila Pancasila ketika kita berada di tempat bermain. Selanjutnya kita akan review materi untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, kalian kemarin telah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri dari kalimat ajakan disertai kata ayo, mari. Nah, contoh kalimat ajakan ada pada gambar. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan. Nah,
Anak-anak hebat, kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Namun saat menulis percakapan harus diperhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, permasalahan apa yang dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, penggunaan kalimat ajakan dalam bentuk percakapan bisa kalian lihat di halaman 59 di buku tematik tema 1 kalian ya. Solih-solihah, sekarang kalian pasti sudah tahu bagaimana cara mengajak teman. Nah, ketika kalian mengajak teman, ucapkanlah dengan kalimat yang santun. Namun, jika ajakanmu ditolak, sebaiknya kamu tidak perlu marah-marah, karena hal tersebut dapat menjaga kerukunan. Jika kamu marah-marah, maka yang terjadi bukan lagi kerukunan, tapi perpecahan. Namun, jika suatu saat nanti kalian mau menolak ajakan teman kalian, maka tolaklah dengan kata-kata yang sopan, seperti mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu. Nah, contohnya ada pada percakapan di gambar yang ada di video ini. Nah, sudah bisa dipahami ya anak-anak tentang materi kalimat ajakan pada muatan bahasa Indonesia ini. Oke anak-anak, berikutnya kita akan mengulang atau mereview kembali materi dari muatan pelajaran matematika yang telah kalian pelajari. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang perbandingan bilangan. Apakah bilangannya itu lebih banyak ataukah bilangan itu kurang dari. Nah, dengan cara bagaimana anak-anak? Yaitu dengan cara membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, sedangkan perbandingan kedua bilangan dapat dituliskan ke dalam bentuk simbol anak-anak. Nah, simbolnya seperti yang ada di gambar video ini ya. Nah, anak-anak, di sini ada tambahan sedikit tentang cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya ya. Nah, di sini terlihat ada gambar tumpukan kertas. Setiap tumpukan itu yang tinggi adalah tumpukan ratusan, kemudian yang sedikit itu tumpukan puluhan, dan yang terlihat seperti lembaran itu adalah tumpukan satuan. Nah, tertulis di situ gambar yang pertama berapa? 221. Gambar yang kedua 212. Gambar yang ketiga 122. Nah, bagaimana Bu Guru cara mengurutkan bilangannya dari yang terkecil ke yang terbesar? Sama dengan kalian membandingkan bilangan. Jadi, untuk bilangan yang paling kecil itu berapa? 122. Kemudian 212 dan yang terakhir 221 dan sebaliknya. Berikutnya muatan pelajaran SPDP. Nah, di SPDP ini kalian telah belajar tentang gerakan tari yang dibuat dari meniru gerakan bermain anak-anak, yaitu ada gerakan tangan, gerakan kaki, dan juga gerakan kepala. Jadi kegiatan atau tarian itu bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita, seperti contohnya tarian Sudamanda ataupun juga tarian Cublak-Cublak Suweng. Nah, dalam membuat sebuah tarian, kita tidak bisa membuat dengan hanya satu gerakan tangan atau satu gerakan kaki saja. Namun, gerakan tersebut dikoordinasikan. Dikoordinasikan itu apa sih, Bu? Dikoordinasikan itu adalah digabungkan antara gerak tangan, kepala, dan kaki. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di video ini ya. Yang terakhir kita akan mereview untuk muatan pelajaran PJOK.
Nah, dalam muatan pelajaran PJOK ini, kalian telah belajar tentang gerak berlari. Gerak berlari termasuk gerakan lokomotor. Gerak berlari itu ada dua ya anak-anak. Gerak berlari pendek dan juga ada gerak berlari panjang. Ada juga lari yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti contohnya lari melewati bilah bambu dan juga lari melewati rintangan ban bekas. Nah, gerakan lari tersebut dapat dipraktekkan dalam permainan sederhana seperti contohnya permainan menjala ikan dan juga permainan bentangan ataupun gobak sodor. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan seksama. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dan patuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.